Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Roh Kuduslah membuat kami menjadi Katolik. Karena Roh Kuduslah membuat kami menjadi percayakan Yesus akan Tritunggal Maha Kudus. Dan percaya bahwa gerejanya adalah didirikan oleh Yesus untuk kami. Dan kami juga harus membagikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, semoga kami semakin memperdalam iman kami. Terpujilah namamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, bacaan pertama, bagaimana Roh Kudus membimbing Paulus, Timotius, lewat mimpi, lewat penglihatan, untuk menuju ke Makedonia. Dan dari Makedonia itulah kemudian menyebar sampai ke Eropa. Dan karena itulah dari Eropa kemudian menyebar kemana-mana. Indonesia, ke negara lain, ya, di banyak negara dimanapun juga pada umumnya berasal dari Eropa, ya, dan kita bersyukur karena itulah kita menjadi percayakan Yesus akan juru selamat, akan penebus, akan pembebas diri kita. Dan inilah kuncinya sekali lagi menurut saya, hidup dalam Roh Kudus. Dibimbing oleh Roh Kudus, diterangi oleh Roh Kudus, terbuka pada Roh Kudus, terbuka pada berbagai kemungkinan bahwa Allah bekerja lewat berbagai macam cara. Ada orang lewat mimpi, ada orang lewat penglihatan, ada orang lewat percakapan, ada orang dialog, entah juga mungkin bisa juga dalam konflik, ya. Ya seperti pada bangsa Israel, gereja awali karena konflik dengan orang-orang Yahudi, mereka tersebar diaspora kemana-mana dan menyebar. Jadi saudaraku terkasih, mungkin juga sekarang di Eropa banyak orang Islam, orang Afrika, ya, yang masuk ke Eropa sehingga membuat orang syok, ya, terperanggah bahwa ada orang yang begitu yakin akan imannya yang fanatik. Dan itu membuat banyak orang Eropa kemudian berpikir ulang dan mungkin bahkan balik kembali menjadi Katolik, menghayati iman Katolik. Kemarin kurang lebih ada 30.000 atau 15.000 sampai 30.000 orang di Prancis menyatakan diri untuk kembali kepada gereja Katolik, iman yang benar. Semakin lama semakin banyak orang disadarkan oleh peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Entah itu karena imigrasi, entah karena berbagai macam hal. Dan peperangan itu juga seringkali dipakai Tuhan untuk mewartakan kabar gembira keselamatan, ya. Jadi sekali lagi, intinya apa? Intinya bahwa Tuhan ingin kita selamat. Jangan sampai ketika kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami konflik baru kita sadar, atau mengalami sakit baru kita sadar. Tidak. Tetapi semua itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita, membantu kita. Maka kita harus PK, ya, belajar PK dengan tanda-tanda di sekitar kita sehingga kita dapat menjadi kuat dalam hidup ini. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga Anda dan saya dan kita semua menghayati iman kita dengan sungguh-sungguh dan berusaha menjadi lebih baik dan mewartakan apa yang kita miliki itu untuk kita wartakan, kita bagikan kepada orang lain. Dan mengambil salah satu dari karya belas kasih Allah. Entah itu menolong orang miskin, atau memberi pengetahuan, atau memberi orang yang tidak mengerti tentang iman Katolik, dan seterusnya. Kita menasihati orang-orang berdosa, itu bagian dari, katakanlah, karya rohani dari kerahiman kebaikan hati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diingatkan oleh Yesus, kalau kita dibenci oleh orang lain karena iman kita, maka Yesus mengatakan, jangan takut, saya lebih dulu sudah dibenci oleh banyak orang. Nah, itulah tandanya. Sekali lagi, seorang guru, seorang pemimpin agama yang mengingatkan orang-orangnya untuk tetap kuat dan tabah. Karena dia sendiri sudah mengalami itu, dibenci karena kebaikan yang berasal dari Allah dibagikan kepada orang lain, dan tidak semua orang bisa menerimanya. Maka mari kita kuat, teguh, ya, dalam keadaan apapun, bahkan ketika dibenci kita tetap memberikan rahmat, memberikan berkat, dan mendoakan mereka. Hari ini kita bisa melihat ada satu contoh berapa ratus tahun yang lalu, orang Yahudi sangat membenci agama Katolik, kemudian dia minta orang Katolik yang
yang komuni, supaya komuni itu tidak diberikan kepada dia, dan komuni itulah kemudian dibakar, bukan dibakar, digoreng, dan akhirnya kita tahu ya, ternyata komuni suci yang di hosti yang sudah dikonsakrir itu yang digoreng berupa menjadi daging. Saudara, itulah iman kita tidak dapat dibantah dan teruji, dan bukan hanya di kepala, tapi di hati, di hidup. Yesus sungguh Allah, Yesus sungguh manusia, Yesus Alfa dan Omega, Yesus kehidupan, jalan dan kebenaran. Lewat Yesus kita sampai kepada kehidupan kekal. Kita percayakan kebangkitan badan, kehidupan kekal seperti dalam kredo kita. Tuhan memberkati Anda, dan tetap kita kuat dan membagikan apa yang kita miliki dengan penuh keyakinan dan penuh iman, tanpa harus memaksa dan mengorbankan orang lain. Karena dengan cara begitu, Roh Kudus mengilhami kita, menguatkan kita dalam perjalanan dan pelayanan hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.